Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna, NPM 2020-0102, kelas manajemen 6A, dan saya merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai akhlak sosial. Ini merupakan materi lanjutan dari materi yang saya bahas sebelumnya. Sub pembahasannya yaitu 1. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan yang kedua, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentu di akhirat. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Islam melarang riba dalam bentuk apapun. Pandangan Islam terhadap kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha. Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 273. Penindasan Quran Surat Al-Hasyr Surah 59 ayat 8. Cobaan Tuhan Quran Surat Al-An'am Surah 6 ayat 42, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 61-8. Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok primer bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 233 yang artinya kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Islam mengatasi kemiskinan dengan cara 1. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer, 2. Pengaturan kepemilikan, ketiga, penyediaan lapangan kerja, dan yang keempat, penyediaan layanan pendidikan. Pandangan Islam terhadap kebodohan. Bodoh di sini tidak dapat memahami agama Islam bukan karena IQ rendah, namun karena seseorang tidak mau menggali ilmu agama yang dapat menguatkan imannya. Solusi Islam mengatasi kebodohan. Yang pertama, menuntut ilmu dan banyak bertanya. Jalan terbaik untuk menghilangkan keadaan bodoh adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena kebodohan adalah penyakit hati yang tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu. Dan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran sebagai obat bagi segala penyakit hati. Pandangan Islam terhadap pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa yang termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Islam membenci pengangguran sebab kemalasan dan sebaliknya menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fikih, pekerja mencari nafkah adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya haram. Dampak pengangguran. Dampak buruk bagi individu yaitu secara ekonomi tidak memiliki pemasukan atau penghasilan. Secara kesehatan akan mengurangi gerak tubuh. Secara kejiwaan, seseorang akan hidup dalam kekosongan waktu dan akan menimbulkan perasaan dengki dan iri terhadap keberhasilan orang lain. Dampak buruk pengangguran bagi kehidupan keluarganya. Dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Perkembangan ekonomi akan terhambat karena dalam masyarakat terdapat kerusakan dan kekurangan daya produksi.
Dampak terhadap interaksi sosial, di mana seseorang yang pengangguran akan merasa kehilangan semua kemampuannya dan akan selalu merasa pesimis dalam hidupnya. Dampak terhadap moralitas dalam masyarakat yaitu munculnya kecenderungan atau indikasi untuk berbuat kriminalitas karena seseorang yang menganggur pada umumnya akan memiliki banyak kekosongan dan kekhawatiran. Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil harus terus dipertahankan agar dunia usaha, baik pengusaha dalam dan luar negeri, merasa nyaman dalam menjalankan usahanya. Meningkatkan kemampuan kerja. Pengangguran di Indonesia disebabkan salah satunya karena kemampuan tenaga kerja atau skill yang rendah. Untuk hal ini, pemerintah harus terus menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan yang baik.